Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, hari ini kita akan belajar matematika, mengulang materi terkait statistika. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu bahwa di video ini kita akan fokus membahas modus median dan mean, khususnya untuk yang data tunggal. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu jenis data tunggal dan apa data kelompok. Jadi sebenarnya data tunggal itu adalah data yang disajikan per masing-masing data. Misalnya di sini kita lihat bahwa, nilai datanya itu masing-masing satu, jadi ada 4, 5, 6, 7, 8, atau dia disajikan dengan datanya itu satu-satu, dengan masing-masing nilai itu mewakili satu data. Sementara kalau data kelompok atau biasa juga disebut sebagai data, berkelompok atau data golongan, itu disajikan dalam suatu interval. Interval itu maksudnya ada range atau jarak yang menyatakan suatu nilai. Misalnya ini, 40 sampai 49, 50 sampai 59. Jadi nilai dari data itu, bisa terdiri dari beberapa nilai, bisa dipecah lagi. Dia, bisa range seperti ini bentuknya. Nah, jadi ini misalnya 40 sampai 49, frekuensinya 4, artinya, kalau misalnya ini berat badan, berarti ada jumlah orang yang berat badannya sekitar dari 40 sampai 49 itu ada 4 orang. Eee, Selanjutnya kita, mengulang lagi terkait modus, median, dan mean. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data, atau data yang memiliki frekuensi paling tinggi. Sementara kalau median itu adalah data tengah setelah seluruh data itu diurutkan. Ingat ya, ketika datanya acak, untuk menentukan median itu kita harus mengurutkan dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jangan langsung begitu datanya masih acak, terus kita langsung hitung urutannya mencari nilai tengah, jangan, harus diurutkan dulu. Nah, kalau yang mean itu nilai rata-rata dari sekumpulan data. Untuk video ini, kita akan fokus membahas terkait modus, median, dan mean untuk data tunggal. Kayaknya lebih ini, kalau data tunggal itu rumusnya bisa dilihat di sini, atau bisa juga nanti dilihat di slide-nya. Mungkin kita akan langsung praktik ke latihan soal, supaya bisa lebih terbayang. Jadi misalnya ini, misalnya ada data nilai matematika untuk 12 siswa. Bisa dilihat ya, ini masing-masing ini satu data. 85, 85, 70, dan sampai seterusnya. Terakhir, siswa ke-12 adalah 75. Nah, kita coba sekarang hitung modus, median, dan mean-nya satu-satu. Kita mulai dengan modus. Nah, kalau modus ini bisa kita lihat ya, sebenarnya tanpa kita menghitung atau tanpa kita pakai rumus susah-susah, itu bisa kelihatan sebenarnya kalau datanya sedikit seperti ini. Karena kita bisa lihat mana nih yang paling banyak atau paling sering muncul datanya atau nilainya. Nah, tapi untuk supaya lebih jelas, kita lihat langkah-langkahnya. Jadi kalau misalnya datanya lebih banyak, kalian juga tetap bisa mengerjakan. Yang pertama, langkah pertama adalah tentukan ada berapa macam nilai yang berbeda. Nah, ini dilihat nih ada berapa jenis macam. Kalau datanya muncul lebih dari satu kali, maka dia kita tulis aja salah satu. Jadi ini kalau kita lihat dari data yang di atas, ada 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Berarti ada 7 jenis data dari total 12 data. Selanjutnya adalah tentukan masing-masing data itu berapa banyak atau berapa kali muncul. Dari sini kan bisa kelihatan nih langsung nih, yang nilainya 60 ada satu orang, yang nilainya 65 ada satu orang, dan seterusnya sampai 90, ada satu orang. Total ada 12 orang atau 12 siswa. Langkah terakhir adalah tentukan nilai modusnya. Nah, sebenarnya kalau modusnya paling gampang kalau untuk data tunggal. Bisa langsung kita lihat bahwa yang frekuensinya paling besar atau paling sering muncul adalah nilai 70. Itu artinya nilai 70 adalah nilai modus untuk kumpulan data tersebut. Gampang ya? Selanjutnya kita ke yang median. Yang kalau median, itu langkah pertamanya kita harus tentukan dulu, median itu kan nilai tengah, berarti kita harus mencari di nilai tengah dari jumlah data itu di data yang terberapa. Nah, kan ini tadi ada 12 data ya, ada 12 siswa, dan 12 ini adalah angka genap. Berarti kita pakai rumusnya adalah rumus median untuk jumlah data yang genap, di mana rumusnya adalah X ke N per 2 ditambah X ke N per 2 plus 1
dibagi 2. Jadi kalau ada 12 data, N-nya kita ganti dengan 12. Jadi X dari 12 bagi 2, yaitu X6, dan ditambah X 12 bagi 2 plus 1, yaitu X7 dibagi 2. Nah, artinya kita nanti jumlahkan X plus nilai ke-6 ditambah nilai ke-7 dibagi 2. Tapi untuk menentukan nilai ke-6 dan nilai ke-7 itu harus diurutkan dulu nih, dari nilai yang terkecil ke terbesar. Kalau ini kan masih ngacak nih, dari 85 dan yang terakhir 75. Kita urutkan dari 60, 65, 70. Kalau munculnya lebih dari sekali, ya dia ditulis sebanyak dia berapa kali muncul. Karena 70 ini muncul 4 kali, berarti angka 70-nya kita tulis 4 kali. Nih, 1, 2, 3, 4. Baru 75-nya karena 2 kali, berarti juga 2 kali, 1, 2. Nah, seterusnya sampai angka yang paling besar. Dari situ kita bisa lihat sebenarnya dari data kan rumusnya kayak gini, kita mencari mediannya itu dari data ke-6 ditambah data ke-7 bagi 2. Ini kelihatan kan, data ke-6-nya itu 70. Data ke-7-nya itu 75. Berarti tinggal kita tambahkan 70 dengan 75 baru dibagi 2. Hasilnya adalah 72,5. Berarti nilai mediannya adalah 72,5. Nah, supaya kita nggak ngulang-ngulang, coba kita lihat kalau mencari median untuk data yang jumlahnya ganjil. Nah, misalnya nih, kita hapus nilai 90 dari kumpulan data. Jadi, datanya berarti kan tinggal 12 dikurangi 1, tinggal 11 data. Berarti datanya ganjil. Kalau datanya ganjil, kita pakai rumusnya adalah mediannya adalah data ke N plus 1 per 2. Nah, karena datanya ganjil yang ada 11, berarti 11 tambah 1 itu kan 12. Berarti 12 per 2, atau diperoleh data ke-6. Berarti mediannya adalah terletak di data ke-6. Nah, tadi langkahnya sama, tetap kita urutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Nah, karena tadi 90-nya kita hapus, berarti kan tinggal 11 data nih. Ini gampang, langsung ketahuan. Karena kayak gini kan nilai mediannya di data ke-6, berarti tinggal kelihatan nih, langsung kelihatan bahwa nilai median untuk 11 data ini adalah 70. Nah, ini contoh aja ya. Untuk soal berikutnya ketika mencari median, kita balik ke soal yang awal di mana ada 12 data. Jadi 90-nya belum dihapus. Untuk data tunggal, mencari rata-ratanya itu cukup gampang, tinggal dijumlahin semua datanya, dan dibagi jumlah data. Nah, cara menjumlahkan semua datanya itu ada dua cara. Karena soal itu ada yang bentuknya tabel seperti ini, ada yang bentuknya data satu-satu. Kalau datanya satu-satu, tinggal kalian jumlahkan aja semuanya. Dari sini, ini ada 12, berarti dari data pertama sampai data ke-12, kalian jumlahkan atau kalian total. Atau kalau dia datanya ke dalam bentuk tabel, kalian kalikan dulu nilainya dengan frekuensinya. Jadi kan kalau ini kan 60, ada satu data atau satu orang, berarti 60 kali 1, 65 dikali 1, 70 dikali 4. Bisa kelihatan ya di sini ya rumusnya. Hasilnya itu sama. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Ya, tapi kalau saranku sih lihat soalnya. Kalau soalnya itu datanya disajikan satu persatu, langsung jumlahkan aja. Atau kalau soalnya itu menyajikan dalam bentuk tabel seperti ini, atau ada juga yang bentuknya itu vertikal ke bawah, itu bisa langsung kalian kalikan dulu aja baru dijumlah. Dari sini kan kalau frekuensinya totalnya nggak bisa kita langsung jumlahkan nih dari sini. 1 tambah 1 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1, totalnya 12. Ada 12 data. Langsung saja. 12 data kan. Langsung saja kita setelah itu, ini maksudnya step 3 ya. Setelah itu baru kita hitung rata-ratanya, yaitu total nilai seluruh data dibagi total frekuensi, di mana 895 dibagi 12. Hasilnya adalah 74,58. Berarti untuk data rata-rata untuk kumpulan data ini adalah 74,58. Oke, untuk yang materi ini kita stop di sini dulu. Di video berikutnya kita akan bahas terkait modus, median, dan median untuk data berkelompok.